Jalan Brigjen Ketamso. Letaknya hanya sekitar 200 meter dari Masjid Al-Masun, yang juga didirikan oleh Sultan Ma'mun pada tahun 1906. Istana Maimun ini salah satunya istana yang megah, peninggalan Kesultanan Delhi yang desainnya oleh arsitektur Belanda. Istana Maimun ini menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tertua, tetapi juga desain yang interiornya itu yang unik, memandukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu dengan gaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Desain arsitektur Istana Maimun ini terbilang unik karena mengawinkan corak kebudayaan berbeda yang bisa dilihat pada ornamen bangunannya. Istana Maimun. Iya, sejarahnya bisa Bapak jelaskan. 1888. Yang mendirikannya Sultan Delhi yang ke-9. Sultan Ma'mun al-Masyid Perkasa. Meninggal 1924. Sultan itu apabila meninggal kan digantikan anaknya. Iya. Sampai saat ini Sultan pun masih ada, tapi sudah yang ke-14. Tuanku Mahmud Ramanjiji. Dia di Semarang. Di Semarang S2 Pak. Universitas Oke, itu kajian naskah yang ada dalam buku yang dibuat oleh Tuanku Lukman Sinar. Itu dijual pun ada tuh. Ada apa? Fotokopi. Kalau misalnya cari ini, pertama di perpustakaan depan Memon. Yang kedua di perpustakaan Tuanku Lukman Sinar, tahu? Nah, di apa? Jadi di dalam naskah itu penulisnya itu Tuanku Lukman Sinar Masyasyah II yang pernah Ini Pak, dalam melakukan pelestarian naskah kuno ya, pedoman apa yang digunakan? Seperti kayak macam apa ya, pedoman dalam bukunya itu? Kalau dalam buku ini kalau menurut abang supaya lebih konkret dalam tugas dosen kan gitu nih, di perpustakaan Tuanku Lukman Sinar Jalan Abdul Lubis. Nah, mungkin ada yang bisa menggali itu karena Bapak bilang mereka kesana bisa menggali itu karena nanti di situ ada penjaga pustakanya. Enggak, kemarin itu udah sana sih, cuman itu kan pakai surat pengantar gitu Pak. Mereka nggak sembarangan wawancara. Makanya ya saya inisiatif aja lah untuk. Oh iya, sebenarnya pun gitu deh. Sebenarnya pun kalau kita di Istana Maimun menyangkut daripada penelitian, wawancara, menyangkut untuk tugas ya, memang harusnya ada surat pengantar dari kampus kan gitu nih. Sama juga berarti yang di Pustakaan Tuanku Lukman Sinar. Tapi kalau menyangkut dari pertanyaan adik, sebenarnya lebih tepat nanti di sana karena sumber sari daripada catatan-catatan daripada apa yang ditulis Tuanku Lukman Sinar tentu dia daripada catatan-catatan buku yang ada di pustakaan tersebut dan juga dari buah pikir beliau bagaimana pengembangan sebuah itu tadi penulisan tadi. Nah, istana yang ada di tengah-tengah kota Medan kita ini istana daripada peninggalan peradaban yang namanya Kesultanan Delhi, di mana peradaban itu dimulai di tahun 1600. Artinya di abad 17, awal abad 17, yang dalam kurun waktu tahun 1945 kita bersatu dalam NKRI, Kesultanan Delhi masih tetap ada, tetapi hanya sebatas sebagai
simbol adat. Karena memang fungsi Sultan dari sendiri sebagai kepala adat. Yang dalam perjalanannya memang bangunan inilah menjadi saksi bagaimana perkembangan kota Medan kita, yang dulunya sebagai ibu kota Kesultanan Delhi, yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Ya, yang mana bangunan ini satu area yang dulunya komplek dari pemerintahan Kesultanan Delhi, dari berpindahnya ibu kota Kesultanan Delhi yang sebelumnya berada di Labuhan Delhi, yang dekat Pelabuhan Belawan. Ada naskah kuno ini tersimpan di perpustakaan. Jadi kalau lebih manuskrip lah ya. Iya, Manuskrip yang ada tentang catatan-catatan tentang sejarah Melayu. Iya. Dalam hal catatan manuskrip sejarah perjalanan kerajaannya, tentang adatnya, maupun tentang sosiologi masyarakat pada masa itu. Yang tentunya manuskrip itu ada tersimpan secara kearsipan di perpustakaan Provinsi Sumatera Utara kita, ada tersimpan juga di perpustakaan koleksi daripada ini ya, personal ya. Personal artinya mungkin hidup di masa dia itu bisa melihat, merasakan, sehingga menjadi catatan, seperti mungkin salah satunya perpustakaan Tuanku Lukman Sinar, perpustakaan yang pernah menjadi wartawan senior almarhum TWH yang di Jalan Profesor Ahmad Yamin. Nah, di mana kan beliau juga banyak juga menulis, dan sekarang ini juga ada perpustakaan mininya dijaga oleh keluarganya, yang mana di situ dia sebagai wartawan dulunya ya, hidup di masa tahun 50-an, 40-an ya. Jadi beliau menulis tentang bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat dalam hal masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan lain-lain, maka sekolah Delhi pada masanya. Nah, tentu manuskrip itu adalah memang kalau kita dalam hal menggali sebuah apa yang menjadi bahan untuk kita meneliti, itu sangat diperlukan, karena itu sebagai catatan kaki ya, di dalam kita mencari referensi, toleransi daripada yang kita tulis, sehingga ada yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Begitu juga mungkin tentang buku Tuanku Lukman Sinar, di mana buku Tuanku Lukman Sinar ini banyak catatan-catatan kaki beliau dari beberapa sumber-sumber.
ya. Yang paling apa tuh jadi John Anderson, ya, yang mana seorang daripada yang pernah berkunjung orang Eropa ke tanah daratan Delhi semasa masih Kesultanan Delhi. Ada juga di atas jari John Anderson itu Joe Pinto, ya. Jadi referensi luar yang diambil dari catatan sejarah tentang Melayu di Sumatera Timur ini banyak referensinya itu dari Joe Pinto. Di bawah Joe Pinto itu ada di masa John Anderson. Selebihnya ada daripada Tengku Husni, penulisnya lewat Tengku Husni, TWH dan lain-lain. Masuklah sekarang ini sumber orang mencari juga dari karangan Tuanku Lukman Sinar, ada sastrawan ya. Apakah yang asli tidak difumigasi atau dilakukan perbaikan, Pak? Dalam jangka waktu berapa lama dilakukan fumigasi? Tentu dalam hal menjaga manuskrip dari keawetan, dari kualitas kertas ataupun kualitas kayu yang menjadi catatan tulisan, tentu itu harus diprotek dengan memang oleh orang yang mau paham akan bagaimana memprotek manuskrip tersebut. Kalau ditanya masa dan apanya, tentu ada tahap demi tahapnya bagaimana menjaga manuskrip tersebut sehingga manuskrip itu akan terprotek dari bahan-bahan yang bisa cepat merusak dari catatan tersebut maupun dasar dari catatan tersebut, atau kayu ataupun kertasnya. Kira-kira ada pengembangan? Ya tentu, pasti ada pengembangan dari sumber daya manusianya. Karena apa? Karena bagaimana pada sumber-sumber SDM meneliti, menelaah dari ilmu yang mereka bagaimana bisa dari segala bidang ya, khususnya juga dari perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di Masjid Raya Al-Masun, tepatnya di Sisingamangaraja, di depan Yuki Simpang Raya, Medan. Masjid Raya Al-Masun ini adalah salah satu bangunan yang bersejarah peninggalan Sultan Delhi dan masih dipergunakan oleh masyarakat muslim untuk sholat setiap hari. Masjid Raya Al-Masun ini berjarak 200 meter dari Istana Maimun, dibangun pada tahun 1906 oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid dan dipergunakan pertama kali pada tanggal 19 September 1909. Arsitektur bangunan masjid ini dari gaya bangunan khas Spanyol, India serta Timur Tengah. Bentuk masjid ini yakni segi delapan dengan saja pembagian dengan kubah warna hitam. Kubah warna hitam di 4 penjuru masjid.
masjid. Dinding masjid ini memiliki permanen dengan motif ala India. Tiang-tiangnya mengelilingi masjid menggunakan papan dengan bahan dari marmer yang asli didatangkan dari Italia. Kemudian mimbar yang digunakan saat Ramadan dan sholat Jumat memiliki corak khas India. Di dalam masjid ini akan dibuat dengan berbagai ornamen serta corak yang begitu unik. Dengan keunikan yang dimiliki oleh Masjid Raya ini, tidak mengherankan lagi jika masjid ini selalu ramai didatangi para wisatawan dari maupun luar daerah. Nah, bahkan tidak hanya wisatawan saja yang berkunjung ke sini, wisatawan non-muslim pun juga banyak yang berkunjung dengan tujuan berwisata bersejarah. Masjid Raya Al-Masun. Masjid ini merupakan ikon terpopuler dan paling terkenal di kota Medan. Tidak lengkap rasanya jika ke Medan tidak mampir ke masjid ini. Masjid Raya Al-Masun ini juga merupakan saksi sejarah kehebatan suku Melayu, sang pemilik dari Kesultanan Delhi. Masjid ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Banyak orang-orang yang singgah ke Masjid Al-Masun untuk beribadah sholat dan juga sebagai penyiar agama Islam. Baiklah, saya sudah bersama dengan Pak Haji Stomo. Beliau ini selaku sebagai pengurus masjid ya Pak. Saya mau nanya tentang masjid ini Pak, bangunannya ini sudah lama ya Pak? Sejarahnya bagaimana? Ini didirikan tahun 1906. Selesai bangunan 09. Sultan yang ke-9, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Salam. Dan yang bermakam di Masjid Raya ini adalah ada 5 Sultan Mahmud Ar-Rasyid Osman Amaluddin Ajmi dan Kolonel Tito. Yang sekarang yang penerusnya dari Sultan yang ke-14 Alam Jiji. Masjid ini memiliki luas sekitar 5.000 meter kubik di atas permukaan tanah seluas 18.000 meter kubik. Pembangunan Masjid Raya ini semula dibangun oleh arsitek Belanda yang bernama Van Erp. Kemudian dilanjutkan dan diselesaikan oleh Jatingdeman. Untuk biaya masjid ini ternyata cukup mahal, yang diperkirakan mencapai 1 juta gulden, yang dimana biaya ini ditanggung sendiri oleh Sultan. Masjid ini sebenarnya masjid kerajaan, sehingga masjid ini dibangun sangat megah dan mahal. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian tentang Masjid Raya Istana Maimun dan Maryam Puntung yang bersejarah dan memiliki 1 abad lebih ini. Saya harap kalian diberi kesehatan untuk tetap semangat menjalankan aktivitas. Oh ya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen agar channel ini jadi berkembang dan bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.